orang tua, tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan, mewawancarai terkait manajemen kebiasaan di sekolah. Di sini Ibu kami ada menyiapkan 4 pertanyaan yang akan kita untuk menjawab. Langsung saja Ibu, saya membaca pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana pentingnya pembiayaan yang memadai dalam pandangan baik secara langsung dalam mendukung mutu kegiatan belajar mengajar di kelas? Pembiayaan yang baik ya. Itu maksud kami dalam hal ini dari sumber dana dan fisik bos kinerja, bos reguler yang ada ya, dari jenis sisi anggaran dan fisik atau APBN yang dianggarkan dalam bos reguler. Penganggaran yang memadai itu memang sangat penting bagi kami di sekolah, karena hal yang sangat penting dan urgent bagi kami adalah memotivasi siswa. Bicara soal motivasi ini tentu terkait dengan anggaran. Ya, bagaimana kita melengkapi sarana prasarana, bagaimana kita memotivasi siswa barangkali dengan tip-tip kecil untuk kegiatan ekstrakurikuler dalam hal ini perlombaan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana memfasilitasi guru yang adalah sumber belajar di sekolah selain buku kepada siswa, yang mana guru harus difasilitasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, yang mana guru sebagai sumber belajar kedua setelah buku di sekolah. Itu adalah sumber keuangan, maksudnya itu adalah bagian yang sangat penting. Bicara soal keuangan itu merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen sekolah. Karena tanpa keuangan ada di sekolah, maka sekolah akan vakum. Sekolah tidak bisa. Yang pertama untuk siswa, sarana prasarana, memotivasi ekstrakurikuler, dan juga sebagai sumber fasilitasi atau mengembangkan kemampuan yang mana memang dasarnya sudah guru memang sudah dibekali dengan kemampuan mengajar, tetap sesuai perkembangan kurikulum yang sekarang kita kenal dengan perkembangan AI dan sebagainya. Guru harus diberi pelatihan dalam kegiatan sehingga guru dan bisa Pertanyaan kedua, dalam proses perencanaan anggaran atau RAPBS atau RKAS, bagaimana pandangan Ibu mengenai keterlibatan guru dalam menyusun kebutuhan sekolah? Dimulai dari sumber kebutuhan dari siswa yang pertama, yang kedua dari guru untuk melengkapi kebutuhan siswa, yang ketiga adalah melihat sarana dan prasarana yang kebutuhan sekolah, tapi tidak mengesampingkan juga adanya pembiayaan guru. Biasanya karena melihat bahwa guru di sekolah itu tidak semua guru itu datang dari P3K maupun dari ASN. Ya, ada sumber dari guru itu datangnya dari PMIP, maka ada pembiayaan. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru dapat memastikan bahwa dana yang digunakan di kelasnya itu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip efektivitas? Kalau dikaji dari kebutuhan sekolah itu biasanya kami mengacu kepada juknis daripada bos reguler. Ya, ketika kita menyusun penganggaran itu biasanya kita mengacu pada juknis, yang mana juknis itu di dalamnya itu terdapat 8 standar yang harus kita penuhi. 8 standar yang harus kita penuhi itu di dalam penganggaran itu semua harus terakomodir.
Dan ketika kita menilai bahwa penyerapannya itu maksimal itu ketika kita lihat pada akhir tahun, karena kita mulai merancang dari awal tahun, pelaksanaannya tercapai atau tidak itu kita mengukurnya di akhir tahun. Yang pertama kita melihat daripada keberhasilan siswa, yang kedua kita melihat kemapanan siswa dan juga keterampilan yang dimiliki siswa. Tolak ukur dari semua itu ada pada siswa. Ketika kita belanjakan peralatan, media, modal, belanja modal, atau belanja segala macam tentang kegiatan, dan hasil akhirnya itu hanya ada pada kemampuan dan perkembangan siswa. Pertanyaan terakhir, jika ibu mengajar di sekolah dan merasa alokasi dananya tidak berkeadilan atau kurang memadai dibandingkan sekolah lain, langkah apa yang akan ibu ambil sebagai guru untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran? Itu yang biasanya kami sering lakukan di sini, ya, untuk menjaga kualitas pembelajaran. Sekolah itu yang pertama itu adalah menjaga kualitas. Yang pertama, sehingga dari kita jangan melihat bahwa pengalokasian keuangan daripada APBN untuk BOS reguler itu sedikit, tetapi kita melihat bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita manajemen keuangan itu supaya daya serapnya diserap secara maksimal oleh sekolah. Yang kemudian kita dapat melihat bahwa pengalokasian atau peningkatan itu harus kita lakukan dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas sekolah. Karena sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mana diminati oleh semua orang. Karena zaman sekarang atau di akhir-akhir ini orang tidak melihat lagi daripada zona, orang melihat kualitas sekolah yang mana mereka harus pergi. Dan dari situlah kita mendapatkan banyak siswa yang dalam penerapan sekolah yang baik dan benar atau kualitas pembelajaran yang baik, maka sekolah siswa semakin berkembang. Dengan demikian semua siswa atau semua anak-anak yang dimiliki oleh orang tua, anak-anak daripada orang tua, mereka akan lebih mencari sekolah-sekolah yang lebih berkualitas. Maka disitulah kita boleh menambah penganggaran. Kita jangan melihat bahwa pemberian awal atau pengalokasian awal itu kecil. Jangan. Kita harus bagaimana manajemen itu untuk bisa tercapai dan meningkatkan kualitas. Barangkali sekian jawaban saya. Kurang lebihnya kami ada kurang, ada lebih. Mungkin dari sini ada nanti yang sedang terima kasih banyak ya.